وعذابه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير خلقه وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في سبيل الله. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله ثم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya yang tidak terhitung banyaknya atas diri kita, atas keluarga kita dan negeri kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidayah dan taufik-Nya kepada kita semua sehingga kita masih tetap kokoh di atas iman dan Islam dan berpegang teguh dengan semua tuntutan dan tuntunan iman dan Islam dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk bertaubat atas segala dosa kita di masa yang lampau, serta menambah amal soleh dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu bila kita jalani dengan istiqomah akan mengantarkan kita pada keselamatan dan kebahagiaan di dunia sampai dengan di akhirat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta kaum muslimin yang istiqomah mengikuti daripada sunnah beliau lahir dan batin dengan penuh keikhlasan dan kesabaran hingga hari kiamat nanti. Beliau adalah manusia yang patut untuk kita jadikan panutan, untuk kita jadikan suri tauladan dalam berbagai macam aspek kehidupan, terutama dalam kemuliaan akhlaknya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sedemikian hebatnya kualitas akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau menjadi nabi yang terbaik dari kalangan ulul azmi dan menjadi pemimpin daripada seluruh nabi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha agung dan mulia, telah memberikan pengakuan atas kebesaran jiwa dan kebesaran kemuliaan akhlak, ketinggian sifat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Dengan demikian, dengan akhlak yang sedemikian agungnya, pribadi yang sangat konsisten untuk melakukan apapun yang beliau ajarkan kepada umatnya, maka beliau menjadi contoh hidup yang menjadikan para sahabat saat itu sangat mudah untuk memahami daripada maksud-maksud ayat Al-Quran dalam berbagai momen, dalam berbagai situasi dan peristiwa. Selain itu, karena kuatnya konsistensi Nabi Muhammad SAW terhadap ajaran Al-Quran, menjadikan beliau menjadi contoh hidup bagaimana mempraktikkan tuntunan Al-Quran dalam lingkup pribadi, keluarga, masyarakat dan negara, baik itu dalam situasi perang maupun dalam situasi yang damai. Demikian pula dalam hal berinteraksi sesama non-muslim, baik non-muslim sebagai individu maupun komunitas dan negara, semuanya beliau contohkan dengan contoh-contoh yang teladan yang harusnya kita ikuti. Bahkan meneladani Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu budi pekerti yang terkuat daripada keimanan dan contoh daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya yang telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Kemudian Allah cantumkan pula, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
pasti tidak akan malu dan sungkan untuk meneladaninya dengan sebaik-baiknya. Bahkan semakin besar cintanya kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seharusnya semakin kuat dan lengkap pula bentuk-bentuk dan cara-cara untuk meneladaninya. Nabi adalah teladan yang sempurna dalam masalah ibadah. Beliau banyak beribadah di malam hari sebagaimana digambarkan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Nabi biasa bangun malam sampai kedua telapak kakinya luka terpecah. Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa Anda melakukan semua ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa Anda yang telah lalu dan di masa yang akan datang." Maka beliau Rasulullah SAW menjawab, "Tidakkah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur, wahai anakku?" Sedangkan mengenai akhlak, maka cukuplah gambaran Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Rasulullah adalah sama dengan akhlak Al-Quran. Suilat Aisyah an khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat kana khuluquhul Quran. Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lantas beliau menjawab, akhlaknya adalah Al-Quran. Maksud daripada hadis ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Alaki Ibnu Abdul Qadir As-Saqaf adalah akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedemikian sempurnanya sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran dalam setiap jenis akhlaknya. Beliau melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan dalam Al-Quran, tidak melanggar apa saja yang telah Allah larang dalam Al-Quran, baik berupa perkataan maupun perbuatan, janji dan ancamannya, dan seterusnya beliau lakukan sempurna sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-harinya. Nabi juga telah memberikan contoh bagaimana seorang suami sebagai kepala keluarga memperlakukan istri dan anak-anaknya. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan akulah adalah yang paling terbaik di antara kalian terhadap keluargaku. Nabi SAW adalah orang yang paling baik pergaulannya dengan masyarakat. Beliau bersikap tawadhu dan peduli serta perhatian kepada semua orang. Beliau penuh kasih dan sayang, ramah bahkan terhadap anak-anak dan juga kepada orang-orang yang sudah tua. Bahkan dalam masalah kepemimpinan, beliau adalah pemimpin yang paling adil yang pernah dikenal dalam sejarah kemanusiaan. Beliau sangat tegas dan konsisten dalam menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila mana hukum-hukum Allah itu dijalankan dengan sangat konsisten oleh seorang pemimpin dalam kehidupan bermasyarakat, maka pastilah masyarakat tersebut akan merasakan sebuah keadilan dan hukum yang benar-benar ditegakkan di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, manakala wanita dari kaum Quraisy, manakala kaum Quraisy khawatir terhadap seorang wanita dari Bani Makhzum yang tertangkap karena mencuri, maka beliau mengatakan kepada Rasulullah untuk membebaskannya. Maka Rasulullah pun berdiri dan berkhutbah, "Wahai manusia, sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang memiliki kedudukan di antara kalian kemudian melakukan pencurian, maka mereka membebaskannya. Namun jika ada yang mencuri adalah golongan orang yang lemah, rakyat biasa, maka mereka menegakkan hukum had atas orang tersebut. Maka demi Allah, sesungguhnya jika Fatimah binti Muhammad itu mencuri, aku benar-benar akan memotong tangannya." Ma'asyiral muslimin arsyadakumullah. Dari sini jelas bahwasanya banyak aspek-aspek yang perlu diteladani daripada Rasulullah SAW. Oleh karenanya hendaknya kita harusnya terus-menerus mempelajari kehidupan Nabi Muhammad SAW tanpa pernah bosan, secara lebih lengkap berdasarkan dari sumber-sumber yang benar atau riwayat yang sahih. Tujuannya agar kita tidak terperangkap pada bentuk mengambil keteladanan kepada Nabi secara parsial ataupun setengah-setengah saja. Jangan hanya ketika saat kita sholat, puasa dan haji mengambil teladan daripada Nabi SAW, tapi dalam giliran berbusana, dalam soal berbicara, pergaulan antara lelaki dan perempuan, kehidupan berumah tangga dan hubungan bertetangga, justru tidak meneladani daripada Rasulullah SAW. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengaruniakan kepada kita semuanya ilmu serta taufik untuk bisa meneladani Rasulullah SAW dalam berbagai aspek kehidupan dalam batas maksimal yang bisa kita miliki. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.